Menolak akhlak tercela kelas 6 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Yazid. Untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak ya. Untuk sebelumnya, marilah kita baca basmalah bersama untuk mengawali pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Marilah untuk selengkapnya kita akan pelajari sepenuhnya di buku. Ya, baiklah anak-anak, kita bahas untuk bab kita ini ya, menolak akhlak tercela. Di minggu kemarin sudah kita bahas ya, di minggu kemarin kita bahas tapi baru beberapa, yaitu sudah kita bahas menahan marah. Kemarin sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua dari akhlak tercela lagi, yaitu fasik, menghindari fasik ya. Silahkan kalian persiapkan buku kalian, yaitu di halaman 55 ya, bab kita yang akan kita bahas ini. Menghindari fasik. Apa fasik itu? Ya, fasik adalah sering melakukan perbuatan yang tercela atau maksiat, walaupun seseorang tersebut sebetulnya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang jelek atau tercela, tetapi apa? Tetapi sering dilakukan, maka orang tersebut termasuk orang yang fasik ya. Di situ kalian buka ya. Jika ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, maka ia disebut orang yang fasik. Ya, sebetulnya orang tersebut tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dosa, akan tetapi selalu dia kerjakan, selalu dia lakukan. Contohnya apa? Dicontohkan di situ misalkan dengan sengaja melupakan sholat. Ya, kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi orang Islam. Akan tetapi orang fasik itu dengan sengaja meninggalkan perkara-perkara wajib itu, perkara yang diwajibkan itu. Ada lagi contohnya misalkan tidak mau menyantuni anak yatim. Ya, di dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya sangat dianjurkan sekali untuk menyantuni anak yatim. Akan tetapi orang fasik tersebut tahu sebetulnya, tapi orang fasik tersebut apa? Enggan atau tidak mau untuk menyantuni anak yatim. Ya, itu namanya orang fasik. Maka dari itu kita harus berusaha betul untuk menghindari fasik tersebut. Dah, kita lanjutkan. Makanya sebagai manusia kita diberikan akal pikiran. Maka dari itu kita harus bisa membedakan mana itu yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa memilih bahwa ini kalau memang sudah diwajibkan berarti itu yang baik, harus kita kerjakan. Yang dilarang tentunya itu adalah yang buruk, kita tinggalkan. Jangan sampai sebaliknya, kita diperintahkan, kita sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban, itu baik, malah kita tinggalkan. Ya, itu namanya orang yang fasik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat dan perbuatan fasik. Ya, kalian perhatikan di situ. Untuk yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, selain kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam syariat Islam, contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, membayar zakat. Itu perkara yang wajib. Selain itu, kita juga melaksanakan amal-amal yang sunnah, yang disunnahkan. Ya,
Misalkan seperti apa? Sedekah. Misalkan dalam sholat ya, sholat yang sunnah rawatib ya, qobliyah ba'diyah itu ya. Misalkan ada lagi sholat tahajud, sholat hajat, banyak sekali. Itu kalaupun dilakukan, itu merupakan salah satu cara bahwa kita terhindar dari sifat fasik tersebut. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang sholih. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sholih, insya Allah kita akan ikut dengan kesolihannya, begitu ya. Diumpamakan seseorang itu kalau bergaul atau mendekati kepada penjual minyak wangi, ya, paling tidak orang tersebut akan dapat wanginya, begitu ya. Tetapi kalau orang tersebut bergaul dengan seseorang yang tidak baik, ya orang tersebut akan ikut dengan kena imbasnya ketidakbaikan tersebut. Maka dari itu kalau kita diperintahkan untuk memilih, maka kita akan memilih bergaul dengan orang-orang yang sholih. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik. Kalau kita sudah tahu bahwa orang tersebut fasik, kok sering meninggalkan perbuatan atau amal-amal wajib, kok sering ditinggalkan, maka kita harus berusaha untuk jangan berteman dengan orang tersebut. Ya, kita nanti akan ikut-ikutan nanti. Ya, kita usahakan jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang fasik. Yang keempat, mengingat kebencian Allah kepada orang-orang yang fasik. Allah itu sangat membenci kepada orang-orang yang fasik. Karena apa? Karena Allah sudah mewajibkan, Allah sudah memerintahkan perkara-perkara yang baik, orang tersebut malah meninggalkan atau enggan untuk melaksanakan. Maka Allah sangat membencinya. Maka dari itu ya kita jangan sampai. Yang kelima, mengingat azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, yaitu masuk neraka. Kalau kita mengingat itu, bahwa azab Allah itu sangat pedih kepada orang-orang yang fasik, bahwa balasannya yaitu neraka. Kalau kita selalu mengingat itu, insya Allah kita akan bisa terhindar dari orang-orang fasik. Kita akan berusaha untuk tidak sampai fasik, gitu ya. Kita lanjutkan yang ketiga atau yang C, yaitu menolak murtad. Ya, itu juga murtad itu juga merupakan perbuatan tercela. Ya, apa murtad? Ada yang tahu? Iya, murtad adalah keluar dari agama Islam. Ya, murtad. Jadi misalkan ada orang Muslim, orang Islam ya, terus kok dia berubah agamanya menjadi non Muslim, maka orang tersebut bisa dinamakan orang yang murtad. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai. Dah, kita lanjutkan. Sekarang apa saja yang menyebabkan seseorang dikatakan murtad? Ya, orang kok dikatakan murtad itu kira-kira melakukan apa saja? Ya, murtad ini terbagi menjadi tiga ya. Murtad terbagi menjadi tiga. Murtad yang pertama adalah yang bersifat kepercayaan, ya, kepercayaan. Yang kedua, murtad yang bersifat ucapan, ya. Yang ketiga, murtad yang bersifat perbuatan, ya, perbuatan, begitu. Yang pertama, murtad yang bersifat kepercayaan atau i'tiqad, atau bisa dikatakan murtad yang bersifat keyakinan. Apa itu? Ya, seseorang yang dulunya Muslim ya, terus dia kepercayaannya berubah menjadi
pindah agama lain, seperti misalkan ya selain Islam ya Kristen, Hindu, Yahudi ya. Jadi yang dulunya dia itu percaya bahwanya Allah itu hanya satu ya, Allah itu esa, terus orang itu berubah berkeyakinan menjadi non muslim sehingga keyakinannya beda lagi. Misalkan dalam Kristen percaya bahwa Tuhan itu ada banyak, ada 3 atau berapa ya, sehingga itu mereka berubah keyakinan. Yang kedua ya, ini diterangkan di situ, jumhur ulama bersepakat bahwa orang Islam yang murtad keyakinan atau kepercayaan ini tadi, yaitu yang pertama pindah agama lain ya. Jadi dari Islam ke non-Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Yang kedua, menyekutukan Allah, mengingkarinya, menolak salah satu sifatnya, dan meyakini bahwa dia mempunyai anak. Na'udzubillah ya, jangan sampai. Itu adalah perbuatan orang-orang yang murtad, menyekutukan Allah ya, mengingkari ya. Yang ketiga, mendustakan malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan takdir ya. Orang yang tidak percaya adanya malaikat, tidak mempercayai kitab-kitab Allah, rasul Allah, itu orang yang murtad keyakinan. Selanjutnya, meragukan kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi apa? Mukjizat Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, orang tersebut meragukannya, seakan-akan tidak percaya begitu ya. Itu termasuk orang yang murtad juga. Dan menambah atau mengurangi isi Al-Qur'an. Jangan sampai ya, menambah atau mengurangi isi Al-Qur'an, atau bisa jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri ya. Jangan sampai, karena tidak bisa kita menafsirkan Al-Qur'an itu belum bisa. Bisanya bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Qur'an itu mengikuti pendapat para ulama salaf. Jadi tafsir-tafsir yang sudah dikarang oleh ulama salaf dulu, sehingga kita mempelajarinya, kita bisa memahaminya, sehingga kita faham ayat Al-Qur'an. Dari situ kita bisanya. Kalau kita langsung menafsirkan sendiri, yang diawali dari menerjemahkannya misalkan, itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Jadi jangan sampai kita sudah merasa bisa menafsirkan sendiri ya, belum bisa kita. Terus selanjutnya, menghalalkan yang diharamkan Allah, seperti minum khamr, berzina dan lain sebagainya ya. Apa-apa yang dihalalkan Allah diharamkan, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah. Itu juga termasuk orang yang murtad yang bersifat keyakinan atau i'tiqad atau kepercayaan tadi. Yang kedua, murtad yang bersifat ucapan itu seperti apa? Perkataan ya. Misalkan apa? Orang-orang di situ kamu lihat murtad perkataan atau akwal, yaitu mencela Allah, mencela Al-Qur'an serta Rasulullah atau salah satu nabi ya. Ada orang yang mengatakan bahwa salah satu nabi itu ada yang berbuat dosa atau bermaksiat, sehingga misalkan tidak layak untuk menjadi nabi. Na'udzubillah ya, jangan sampai. Atau bahkan dalam suatu pelajaran ya, dalam suatu keterangan diterangkan bahwasanya ada salah satu faham di dalam Islam, bahwasanya sekelompok tersebut berfaham bahwasanya Allah itu salah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah ya. Sebetulnya mukjizat itu diberikan kepada ini. Ya, jangan sampai itu. Itu berarti apa? Berarti yang meragukan tadi, mencela pada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai ya.
Yang kedua, menyebarkan prinsip-prinsip ateis. Ya, ateis itu apa? Ateis itu ya faham yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan prinsip-prinsip ateis atau ajaran-ajaran ateis itu juga termasuk sudah masuk dalam murtad yang bersifat perkataan. Jangan sampai ya. Selanjutnya murtad yang bersifat perbuatan atau af'al, perbuatan ya. Di antaranya contohnya ini ya. Yang pertama, menodai atau melempar Al-Qur'an dengan kotoran ya. Jadi simbol-simbol agama Islam itu dikotori ya, atau melempar, itu juga termasuk perbuatan. Melempar Al-Qur'an misalkan, jangan sampai. Atau tidak menghormati Al-Qur'an ya. Misalkan bagaimana? Misalkan Al-Qur'an kita taruh di bawah misalkan, tidak di meja, itu juga apa? Yang bersifat perbuatan, jangan sampai kita kerjakan, harus kita hormati. Selanjutnya, memerangi dan mengganti syariat Islam dengan hukum kafir, jangan sampai ya. Jadi syariat Islam yang sudah baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu dirubah dengan hukum-hukum yang berbeda, hukum-hukum kafir yang sangat bertolak belakang. Itu juga termasuk perbuatan murtad. Yang ketiga, membela orang kafir dan ateis ya. Jadi ada orang kafir, orang non muslim, atau orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan, malah dibela ya, malah dibela. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kita harus fanatik bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya agama Islam. Ya, dikaitkan dengan itu, kita hidup di Indonesia dengan agama yang beragam ya. Selain kita berfanatik, kita juga harus mempunyai sifat toleransi ya. Kita juga harus punya toleransi. Maksudnya apa? Misalkan toleransi dalam beragama, misalkan ada teman kita misalkan yang non muslim, kita juga harus menghormatinya karena itu adalah sama-sama warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama di negara kita ya. Yang paling penting apa? Selain kita fanatik dalam agama kita ya, bahwa agama Islam adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar, selain itu kita juga harus bertoleransi dengan orang lain. Nah ya, itu ya bab kita hari ini, yaitu menolak akhlak tercela ya. Yang dibahas ada 3, yaitu menahan marah, sudah kita bahas minggu kemarin ya, menghindari fasik dan menolak murtad ya. Bab kita ini adalah bab yang terakhir ya di semester ini. Untuk itu kalian pelajari selengkapnya dengan baik di buku paket ya. Kalian juga baca, di situ ada khulasoh atau rangkumannya, dibaca dengan baik, difahami. Terus untuk latihannya ya, karena apa? Karena di minggu depan insya Allah kita sudah masuk di PAS ya, penilaian akhir semester ya. Untuk itu kalian pelajari mulai bab yang pertama ya, mulai bab yang pertama dulu dipelajari sampai bab terakhir kita ini tadi ya. Untuk latihan di rumah silahkan kalian untuk latihan itu ya, halaman 62 latihan ulangan akhir semester 1. Di situ bisa untuk latihan ya, bisa untuk latihan kalian. Silahkan dikerjakan dengan baik. Apabila ada kesulitan, kurang paham, bisa ditanyakan kepada Pak Yazid ya. Bisa dikerjakan itu sampai room 3 yang C di situ, biar paham. Begitu ya
pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalian bersama keluarga di rumah semoga dalam kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Yazid, kurang lebihnya minta maaf. Syukran min husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.